Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah struktur data. Kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah materi tentang sorting atau pengurutan data. Kelanjutan dari materi yang kemarin kita telah bahas. Ya. Baik, akan kita mulai. Sorting. Nah, pengertian sorting adalah proses pengurutan data, mengatur sekumpulan objek menurut aturan atau susunan tertentu. Urutan objek dapat secara menaik, ya, menaik berarti kecil ke besar, atau sebaliknya dari besar ke kecil. Oke, kalau kemarin kita telah membahas tentang bubble sort, maka sekarang kita akan membahas selection sort. Ya. Selection sort atau biasa disebut sebagai metode Max-Min. Ya. Metode pengurutan ini disebut pengurutan maksimum atau minimum karena didasarkan pada pemilihan elemen maksimal atau minimal, kemudian dipertukarkan elemen maksimal atau minimal tersebut dengan elemen terujung lari atau yang paling ujung, elemen ujung kiri atau elemen ujung kanan. Selanjutnya, elemen terujung tersebut diisolasi, ya, dan tidak diikutsertakan pada proses selanjutnya. Nah, karena proses utama dalam pengurutan adalah pemilihan elemen max atau min, maksimum atau minimum, maka metode ini disebut metode pemilihan atau selection sort. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai metode selection sort, pemilihan, ya, atau max-min. Baik, ini adalah algoritma selection sort. Ya. Kemudian saya berikan contoh secara di sini gambaran bagaimana proses sorting selection sort. Ya. Baik, di sini ada contoh. Ada sebuah array dengan 6 buah elemen. Sekali lagi, satu array atau satu lari dengan 6 buah elemen. Nah, berdasarkan algoritma tadi yang pertama, ya, kita langsung masuk ke langkah pertama di sini. Langkah pertama, carilah elemen maksimal atau terbesar di dalam lari atau array yang pertama sampai dengan ke-6. Maksudnya adalah carilah elemen terbesar yang dimulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir. Nah, di sini indeks saya samakan dengan posisi elemen. Jadi indeks sama dengan 1 akan sama dengan elemen 1. Ya, posisi indeks dengan elemen saya samakan. Karena biasanya indeks dimulai dari 0, tapi di sini dimulai dari 1. Ya. Baik. Tadi langkah pertama adalah mencari elemen maksimal yang dimulai dari elemen pertama sampai dengan elemen terakhir dalam sebuah array. Ya. Oke. Di sini ditemukan bahwa maksimal berada di posisi indeks kelima. Anda perhatikan di sini yang berwarna hijau, background-nya hijau di sini adalah bernilai 76. Maka nilai max sama dengan L5. Posisi yang kelima, yaitu 76. Kemudian setelah kita menemukan nilai maksimal, ya, dalam sebuah array, langkah berikutnya di sini adalah tukarkan nilai max tersebut dengan posisi elemen yang terakhir. Sehingga hasil akhir langkah 1 sebagai berikut. Karena tadi kita sudah menemukan di posisi kelima, ya, maka angka 76 tersebut letakkan di posisi elemen terakhir, yaitu menjadi di posisi ke-76.
Ya. Jadi awal mulanya ditemukan di posisi 5. Ya, karena terbesar di posisi 5. Kemudian yang nilai terbesar tadi letakkan di paling ujung maksimal, ya, di paling belakang. Kenapa di paling belakang? Karena di sini kita akan mengurutkan dari kecil ke besar. Sehingga letakkan nilai maksimal di posisi paling akhir dalam sebuah array. Anda lihat di sini 76 sudah berada di posisi elemen terakhir dalam sebuah array. Oke. Kemudian ya di sini angka 76 diletakkan di posisi terakhir sebagai elemen terakhir. Kemudian angka yang semula berada di posisi terakhir berpindah tempat, ditukar ya. Semula posisi terbesar adalah berada di posisi kelima. Kemudian angka yang berada di posisi kelima tersebut kita letakkan di posisi terakhir dalam sebuah array, yaitu posisi 6. Ya. Tetapi sebelumnya di posisi 6 sudah ada nilai yaitu 21, maka 21 kita tukarkan. Sehingga 21 berada di posisi 5, 76 berada di posisi 6. Baik. Selanjutnya, langkah kedua. Berdasarkan langkah pertama tadi, sudah terdapat sebuah array ya, dengan mengurutkan dua elemen tadi, yaitu elemen kelima dan elemen keenam. Nah, langkah kedua sekarang adalah mencari nilai maksimal dari elemen pertama sampai dengan elemen ke-5. Di sini 1 sampai dengan 5. 29, 27, 10, 8, 21. Ya. Kita cari nilai yang tertinggi atau maksimal. Oke, nilai maksimal ditemukan di elemen pertama. Sehingga di sini max sama dengan L atau lari 1 di posisi pertama, yaitu 29. Maka nilai 29 kita letakkan di posisi 5. Karena tadi 6 sudah terisi angka 76. Maka kita letakkan di posisi 5. Sebelumnya di posisi 5 terdapat angka 21. Maka angka 21 tersebut berpindah tempat menempati posisi pertama yang semula ada angka 29. Baik, sehingga di sini sudah ditemukan dua elemen ya, yaitu 29 dan 76 yang terurut. Baik. Langkah ketiga. Berdasarkan langkah kedua tadi ya, dua elemen sudah terurut ya. Sekarang kita akan mencari lagi nilai maksimal ya, nilai maksimal dari posisi elemen pertama sampai dengan elemen keempat. Kita lihat di sini 21, 27, 10 dan 8. Ditemukan nilai maksimal berada di posisi kedua. Sehingga kita tulis max sama dengan L2 sama dengan 27. Nah, kemudian kita tukar ya. Maaf, kita letakkan 27 kita letakkan di posisi 4. Kemudian 4 tadi berisi angka 8 kita tukar di posisi 2. Nah, berdasarkan langkah 3 ini akan dihasilkan angka yang sudah terurut ya, yaitu 27, 29 dengan 76. Nah, kemudian kita cari angka maksimal lagi dari elemen pertama sampai dengan elemen ketiga. Oke, kita temukan di elemen pertama yaitu 21. Kita tulis max sama dengan L1 sama dengan 21. 21 kita letakkan di posisi ketiga. Kemudian
angka yang semula berada di posisi ketiga, kita letakkan di posisi 1. Jadi bertukar tempat. Oke, itu langkah yang keempat. Dari langkah keempat, kita hasilnya adalah seperti ini, ya. Terdapat 4 elemen yang sudah terurut, yaitu 21, 27, 29, dan 76. Nah, dari 6 elemen dalam larik ini yang belum terurut hanya 2. Tetap kita cari dari kedua elemen ini yang terbesar maksimal berapa, ya. Ditemukan maksimal adalah di posisi pertama, sehingga max L1 sama dengan 10. Nilai 10 kita letakkan di posisi 2. Kemudian nilai 8 kita letakkan di posisi 1. Kemudian kita lihat di sini urutan elemen akhir ya di sini dihasilkan 8, 10, 21, 27, 29, dan 76. Apakah sudah terurut secara ascending dari kecil ke besar? Sudah. Karena sudah terurut, ya, karena sudah terurut, pengurutan ini adalah dari kecil ke besar, maka dapat disimpulkan bahwa proses pengurutan data Max Smith dengan data array seperti ini, ya, diselesaikan dengan melalui 5 langkah. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dari langkah awal itu sudah ditentukan terlebih dahulu, seharusnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Kita akan mengurutkan secara ascending atau descending, kecil ke besar atau besar ke kecil. Sebagai contoh di sini adalah pengurutan dari kecil ke besar. Sehingga langkah pertama kali yang dicari adalah nilai maksimal, diletakkan di posisi belakang. Ya. Kalau yang dicari adalah pengurutan secara besar ke kecil, maka kebalikannya, yang dicari adalah nilai terkecil dulu, diletakkan di posisi belakang. Kemudian langkah kedua, ketiga, dan seterusnya menyesuaikan. Oke. Itulah pembelajaran materi kita hari ini, yaitu tentang sorting dengan algoritma pemilihan atau selection sort, ya, ataupun Max-Min. Baik, untuk selanjutnya akan kita bahas di kemudian hari, ya, yaitu materi sorting insertion. Baik, terima kasih. Semoga materi ini bisa dipahami. Ya, semoga mudah untuk memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.